Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung merupakan salah satu universitas syariah yang ada di Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kampus ini bernama STKIP Muhammadiyah, berdiri pada tanggal 26 Agustus 2011, dan sekarang berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung terdapat dua fakultas. Yang pertama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang kedua, Fakultas Teknik dan Sains. Visi dan misinya pun tidak diragukan lagi untuk kedepannya, seperti menjadi universitas berdaya saing internasional dan membentuk karakter berwawasan luas serta berkemampuan tinggi dengan berlandaskan nilai-nilai Islami. Dan Sobat BNTV Nasional, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Fadilah Sobri. Yuk kita tanya-tanya Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Tetap di BNTV Nasional bersama saya, Abul A'la Al-Maududi dan Anissa Gina. Halo, selamat pagi Sobat BN Radio di Kota Sengaja dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Sobat BN Radio kita dalam program acara yang luar biasa nih Sobat BN Radio. Dan tentunya nih kedatangan sosok yang luar biasa juga. Dan kali ini Gina nggak sendirian nih Sobat BN Radio. Sudah tentu Gina sama Bang Abu. Ya, halo Bang Abu. Ya Bang, halo juga Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BN Radio mohon berada ya. Iya. Senang banget ya di hari ini Senang banget ya. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Yang luar biasa banget dalam bidang pendidikan dan religius juga nih Bang Abu. Sebenarnya apa nih ya? Yang pasti beliau ini pengalaman dalam dunia pendidikan itu sudah melalang buana Gina. Iya, benar banget. Jadi pernah juga di kampus negeri yang pengajar di UBB, beliau juga ya kemudian apa ya? Pasti beliau ini belajarnya sama dengan saya. Kenapa tuh? Di Jogja. Di Jogja juga. Jadi sama-sama kita belajar di Jogja. Nah, sekarang beliau ilmunya sudah luar biasa. Nah, sekarang beliau mengabdi untuk Bangka Belitung. Kita langsung aja kali ya kenalan. Kayaknya Sobat BNR juga penasaran siapa sih emangnya ya. Langsung aja nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Gina ya? Iya. Boleh. Bebas sama aja boleh. Nah Gina juga boleh. Gina Ya, juga memang boleh. seumuran anak saya. Iya benar. Bisa Anak saya yang ketiga. Oh gitu ya. Berarti kamu jadi anaknya rektor aja ya. Iya, jadi tempat rektor aja. Aduh, gimana nih? Apa saya panggil Bang Fadil aja? Bang Fadil. Boleh. Sehat Bang Fadil. Alhamdulillah sehat. Ini selalu minum ini saya. Minum jamu ya? Oh, yes, jamu. Karena dia ini juga gimana? Pelaku yang juga istrinya. Jadi apa? Mereka adalah orang-orang yang concern dalam dunia pendidikan, tapi dalam dunia UMKM juga mereka perlu survive. Iya, Bapak sehat ya Pak ya? Keluarga gimana nih Pak? Sehat? Alhamdulillah Anak-anak? sehat semua anak-anak saya. Alhamdulillah. Tapi ada yang tertunda nih mau berangkat ke Cina tertunda, berangkat ke Turki juga tertunda. Ya mudah-mudahan saja lah, insya Allah. Ya, semuanya di Jogja anak saya yang ada. Tinggal satu di Sumatera. Sekarang satu ya. Semuanya ada di Jogja semuanya. Iya. Tuh keren. Tahun kemarin bulan September. Oh, masih baru ya Sebenarnya. sebetulnya. Kalau STKIP sendiri itu tahun 2011. Iya. Ya sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan satu-satunya perguruan tinggi yang khusus untuk mendidik menjadi seorang guru. Kayak BN Radio. Ya. Satu-satunya. Satu-satunya. Radio sosial. Pak kita satu-satunya di Bangka Belitung. Ini radio ya. Tinggi lagi. Ya iya dong. Oh, iya. Cuma band radio ini tinggi tempatnya. Oh, Jadi bisa melihat semua arah ini. Ya mudah-mudahan band radio juga akan apa segala arah juga. Amin. Ya, Amin. amin. Ya di tahun 2030 ya unggulnya itu dalam kata tidak hanya sekedar kognitif, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga unggul di bidang spiritual. Jadi maka kita itu punya cita-cita bagaimana menjadikan masyarakat ataupun sarjana yang berilmu amaliyah beramal ilmiah itu kata kuncinya. Maka kita punya tagline berkemajuan dan mencerahkan. Kemajuan dan mencerahkan. Mantap banget nih temanya ya Bang. Iya, Ya. itu luar biasa sekali kalimat itu. Jadi optimis ya bahwa itu visi juga ada visinya juga di dalam. Jelas, itu rangkuman. Jadi kalau kita singkat berkemajuan dan mencerahkan. Mendirikan sains dan teknik itu karena seharusnya kebutuhan masyarakat kita itu sangat besar di bidang masalah teknokrat ya, masalah insinyur,
Nah kita kan formatnya itu banyak sekali. Iya. Nah kemudian juga di bidang konservasi, dan alhamdulillah konservasi ini sekarang ya menjadi salah satu-satunya ya di Indonesia. Program studi konservasi sumber daya alam itu satu-satunya. Kalau di Jawa itu ada di IPB itu mereka konservasi hutan, konservasi lahan. Kita enggak, cukup semuanya di situ ada flora, ada fauna, ada juga masalah lingkungan secara umum. Jadi memang di dunia itu kalau tidak salah ada di Brazil atau di Salvador. Nah ini alhamdulillah peminatnya lumayan ya, artinya anak-anak muda kita ini kita ingin galakkan mereka itu terutama untuk mencintai daerah kita. Daerah kita ini kan daerah perlu dikonservasi. Ya lahan bekas tambang segala macam, kemudian juga pertanian kita, lingkungan kita. Kemudian yang kedua itu adalah di bidang pembangunan fisik. Maka kita menyiapkan sarjana-sarjana teknik sipil, maka kita pendidikan. Karena pembangunan fisik itu sekarang ini sebenarnya masih banyak kekurangan di provinsi kita ini. Nah, yang kedua itu masalah ilmu komputer. Rektor UGM-nya pernah orang Bangka. Ya, Pak Sofyan Effendi. Ya, kemudian juga Pak Prof Jamal Ancol. Banyak sekali orang. Dan juga di UM itu ada Prof Nomandi, Pak Nomandi, orang Binyul kan seperti itu. Jadi sebenarnya orang Bangka itu pintar-pintar. Nah harapan kita yang pintar-pintar itu juga mereka memajukan kampungnya. Iya. Maka saya ini pulang. Itu beliau ini kalau nggak pulang mungkin majunya di Jogja, apa di Jakarta, ikut kawan-kawan di sana. Tapi karena cinta Bangka Belitung ya. Betul, karena cinta Bangka Belitung maka beliau tahu ya. Lebih ke A1-nya. Tapi ini, apakah dengan fokus ke A1 di kampus Muhammadiyah ini kemudian itu bisa diimbangi dengan jumlah mahasiswa yang masuk ke dalam kampus itu? Jadi begini, yang jelas kan dalam teori manajemen itu pandai-pandai kita mengatur. Ya, jadi yang penting ada syarat minimal. Syarat minimal itu terpenuhi. Nah, kemudian ada subsidi silang. Dari segi pembiayaan itu subsidi, maka tuh ada body yang harganya sekian, itu biasa. Biasa seperti itu. Nah, yang paling penting bagi saya adalah bukan dari segi kualitas tapi juga dari segi kualitas. Siap. Maka kita sekarang ini kita buka kelas khusus pegawai. Mengapa? Karena saya melihat begini, perguruan tinggi besar di Jawa sendiri melakukan hal yang serupa. Sahabat-sahabat yang ingin kuliah tapi tidak ada waktu, mereka sibuk kerja, nah kita tawarkan program-program itu khusus untuk mereka yang sudah bekerja. Jadi mereka yang sehari-harinya bekerja di bidangnya itu tinggal dibikin saja laporan portofolio. Nanti mereka presentasi kepada dosennya. Ya mereka tidak harus tatap muka terus-menerus di kelas. Bagi kita itu praktek. Contohnya mereka kerja di bidang konstruksi. Tiap hari sudah menggali fondasi, membangun kolom-kolom beton. Nah, kalau mahasiswa yang baru-baru kan baru belajar teori, mereka sudah praktek. Langsung. Nah, oleh karena itu kita nanti sistemnya itu bisa saja dosen melihat mereka ke lapangan, atau mereka nanti membuat laporan, mereka presentasikan. Bagaimana kamu membuat ini begini Pak? Nah, kita lihat ini kurangnya secara teori. Nah, kadang-kadang tukang itu mungkin secara teori yang mereka kurang, itu yang kita bungkus. Nah, jadi metodenya berbeda dengan metode yang betul-betul mereka bukan reguler pagi istilahnya seperti itu. Ya, masih ada beberapa sesi lagi Kak. Kita ngobrol-ngobrol. Silakan aja, saya siap aja. Oke Pak Badir, sebelum kita lanjut lagi di sesi berikutnya, tentu Sobat itu masih penasaran, masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget nih pertanyaan buat Bapak Rektor ya. Tapi kita jeda dulu nih Gina. Oke, Sobat Radio masih bersama saya Bang Abul dan saya Anissa Gina, tetap stay tune di 90.5 FM. BN Radio News and Entertainment. Ayo coba Pak. Radio News and Entertainment. Ya, BN Radio 90.5 FM. 90.5 FM. The Real Radio News and Entertainment. Yeay. Bayar itu. Itu sehari-hari mereka ngomong terus gitu. Dari jam
penyiarnya di jam 6 pagi sampai jam 10 ngomong terus mereka. Harus Ya, hanya boleh muter 2 lagu doang, habis itu harus ngomong terus. ngomong terus ya. Ya. Maka harus banyak berani ngomong. Ya, busa-busa ada mulutnya. Makanya harus pandai berkisah bukan dengan masalah politik. Iya. Masuk dari radionya sama politik. Wah. Keberadaan dia kan didukung oleh hal-hal yang sifatnya politis pasti. Betul. Dan saya yakin juga ketika Bang Abdul memanggil narasumber pasti juga ada hubungannya politik. Namun bukan berarti kita itu tidak bisa melakukan sesuatu perubahan. Nah, tujuan perguruan tinggi itu kan adalah bukan hanya sekedar bagaimana orang itu pintar mendapatkan pekerjaan, tapi yang paling utama adalah bagaimana menghadirkan manusia-manusia yang cerdas. Cerdas itu ya tidak hanya cerdas pikirannya, cerdas pikirnya, tapi juga cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya. Itu yang paling penting itu. Nah, kebanyakan kita ini kan melahirkan orang-orang pintar, tapi mereka tidak peka terhadap permasalahan sosial kita. Nah, jadi sarjana itu tidak hanya sekedar dia selesai kuliah kemudian dia mendapatkan pekerjaan selesai tugasnya, tidak. Seorang sarjana itu dituntut, maka itu namanya itu gelar. Ada istilah gelar, orang yang itu mendapat gelar. Yang sarjana itu akan menilai manfaat jika digelarkan. Kita inginkan seperti itu. Nah, kayak Bang Abdul ini dia pulang ke sini kan dia membuat sesuatu. Sekali lagi, saya itu paling suka menghargai manusia yang membuat sesuatu, meskipun dia dicemooh orang apa, dia melakukan. Nah, lebih baik Anda ngoceh untuk mengkritik sesuatu daripada Anda diam dan tidak berbuat sesuatu. Yeay, keren ya. Keren banget. Super sekali. Super sekali. Tidak rugi megang saya di sini. Oh, gila. Maka ilmu itu, yaitu mendidik calon pendidik untuk yang FKIP-nya, ya. Mendidik calon pendidik yang berkemajuan dan pencerahan. Nah, untuk yang non kependidikannya, mendidik sarjana yang berilmu amalia, beramal ilmiah. Jadi kalau kita punya ilmu diamalkan, kalau kita punya amal secara ilmunya, jangan asal-asal, asal ngamal. Yang nanti salah ada ilmunya seperti. Nah, Umum Babel tempatnya. Karena Umum Babel itu berdiri dari di atas 5 fondasi. Ada 5 nilai dasar di urus Muhammadiyah Bangka Belitung itu. Yang satu adalah nilai-nilai dasar keislaman. Mengapa? Why kata orang Padang. Orang Padang bukan orang Barat. Orang Padang why? Karena begini, gaya kebudayaan kita dan menghargai keindonesiaan kita ini. Nah, kita kadang-kadang lebih bergengsi menggunakan bahasa-bahasa asing memang bahasa Indonesia sendiri dalam forum-forum yang tertentu. Nah, ini penting bagi kita. Ya, sekarang gini aja, kita lihat saja lah di forum-forum formal saja, di forum kita juga kadang-kadang bahasa Indonesia kita saja masih tertatah-tatah, tertatih-tatih gitu loh. Bagaimana menggunakan suatu orasi yang mantap, narasi yang mantap, pemimpin itu narasinya yang didengarkan. Ya, nah kemudian yang ketiga itu adalah kekinian. Kekinian maupun bentuk kekinian. Maka rektornya kekinian. Gaul. Apalagi desain-desainnya seperti itu. Nah, maka kampus kita pun kita desain sedemikian rupa melihat dengan filosofi Bangka Belitung dan filosofi secara nasional. Kemudian yang keempat adalah kedisinya. Sehebat apapun kita, tapi kita mikir kampung kita ini. Maka saya ulang itu kedisinian, kearifan lokal. Jangan sampai keberadaan umum tidak memberikan manfaat kepada Bangka Belitung dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat kita. Itu kedisinian. Sehebat apapun kita, ingat di mana kita bumi yang dipijak. Untuk menyiapkan sistem. Itulah seorang pemimpin itu dia berpikir visi, maka harus ada visi. Seperti itu Bang Abdul. Siap. Dan radio visinya apa? Ini tempat sudah strategis tinggi. Nah, sekarang tinggal bagaimana melambungkan diri. Amin. Ya, kan begitu toh. Betul. Karena orang kalau dari bawah dia harus tinggi lambung. Tinggi lagi ya. Nah, sebab kalau Anda sudah sampai di puncak tidak ada cara lain bagi Anda kalau Anda ingin terus berjalan kecuali turun. Betul. Benar nggak? Kalau Anda sampai di bukit di puncak gunung tidak ada cara lain untuk terus berjalan kecuali turun gunung. Iya. Ini seperti beliau nih turun gunung ini. Apa ini Gina? Oke Gina, apalagi Gina yang kan? Ada terkesima. Satu ini. Yang terkait dengan isu-isu pendidikan saat ini ya Pak ya. Dengan metode belajar daring ada gara-gara virus lagi nih Pak ya. Nah, sejauh mana nih Unmuh belum menyikapinya dan apakah udah efektif atau ada pola lain nih yang dilakukan kampus ini dengan belajar? Virus itu
kalau dia adalah makhluk, dia virus itu tergantung kita bagaimana mensikapinya. Ya, maka kalau kita sudah tahu virus itu misalnya dia berbahaya, ya kita harus hati-hati. Kalau dia dianggap dia sudah lunak, ya kita juga harus bisa bagaimana menempatkan diri kita. Maka ya prokes yang diajarkan silakan saja. Tapi bagi saya, bagi Unmu sudah offline. Sudah tetap offline ya? Sudah offline ya? Sudah, Gina. cuma diam-diam aja. Bisa dikembang-kembang. Hanya kamu. Pindah aja. Ya bagaimana kita mengajar orang teknik kalau dia online? Nggak pernah Yang penting prokesnya Pak. Iya, pakai sekat seperti itu. Kalau memang Anda rada sakit, Istirahat, masuk. Dosen pun paham. Iya. Jangan panik. Ya. Saya sudah memberikan pemahaman. Ya, gugus tetap bekerja, ngecek segala macam. Sekarang kan vaksin sudah. Apalagi yang pakai masker sudah. Ya sudah. Masa udah vaksin sudah pakai masker masih tidak mau kuliah ya gimana Iya, lagi? gimana? Di Amerika sudah bebas Di mereka. Singapura menganggap flu ini flu biasa. Iya, saya sudah punya teman di Amerika, ya orang Kuala, ya, dia orang Kuala teman saya, satu SMA, pemain basket betul, namanya Alon, tengok di Facebooknya Alon itu. Gimana tuh? Dia sudah jalan-jalan, kita sudah pakai, udah buka, sudah bro, kata dia, Oh, gitu. sudah cek, Ika pakai pasin apa ya, Bang? Kami pakai pasin Kuala, dia kan gitu kan ya. Oh, aku kira pasin kuda ya, nah, sudah. Ya, oke, kita benar sekali kita ngobrol sama Iya. Pak Fadil, rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Tentu kita juga pengen tahu nih Gina, pasti fakultas-fakultasnya apa saja yang ada di sana. Kemudian mungkin ada banyak hal lagi ya. Selain nanti di sesi terakhir nanti ya ada sedikit game. Ada games nih buat Bapak nih. Bisa nggak nih kira-kira nih? Iya, tapi itu nanti ya. Nanti Ya, sesi nanti terakhir. di sesi terakhir. Oke, Sobat Radio masih bersama saya Bang Abul dan Saya Anissa Gina. ya, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap stay tune di Rugam, Ruang Kemudi, Ruangnya Orang Bangka Belitung. Oke, balik lagi nih bareng Gina dan juga Bang Abul ya di 90.5 FM BN Radio, The Real Radio News and Entertainment. Keren ya? Masih dalam program Rukem ya, Bang Ya, ya. Ruang Kemudi, Ruangnya Orang Bangka Belitung. Nah, langsung kita orang Belitung. Iya, orang asli Bangka Belitung. Iya. Tadi saya ingin mengomentari hukum ini. Ya, gimana ya? Selamat ya, Pak. Ada buah hukum itu kan, ya itu kata orang anggurnya orang Orang Bangka. Bangka. Iya, iya. Jadi filosofi hukum itu dia agak asam, manis, dan juga banyak durinya. Nah, jadi ya itu harus karakteristik orang Bangka itu ya manis, asam, dan juga durinya. Ini ngomong ini selain rektor, beliau ini mantan aktivis juga Gina. Iya, beliau ini dulu juga turun ke jalan gitu. Megang spanduk gitu Gina. Di masa lalu. Masa lalu ya. Sekarang udah jadi pejabatnya. Saya sekarang suruh masuk saya. Gantian. Iya. Oh, tapi jangan demo, jangan turunan rektor, jangan ya. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa malah ya. Enggak apa-apa. Ya. Kalau berani. Dan mereka pasti tidak akan mungkin karena mereka sayang sama rektor. Nah, itu keberhasilan seorang rektor Gina. Iya. Jadi kalau sampai rektor yang harus diturunkan, Pak Dekan yang harus diturunkan, Bu Dekannya itu berarti ada sesuatu dengan Ya, rektor atau dekannya. berarti komunikasi dan lancar. Kemarin mereka ngadap saya suruh demo. Wih, karena itu syarat jadi mahasiswa itu begitu Gina. Masa kata saya, Iya. mahasiswa Iya, Gina sudah pernah demo belum? Belum. Makanya kamu jangan kuliah daring terus. Iya nih gimana? Kuliah di ilmu bubble aja. ramai kan di DPR. Iya, itu salah satu juga ya. Gua salah satu. Malu saya sebagai rektor kalau kalian tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kita narasi gak sama. Kalian butuh apa? Wes saya tahu Ya, Pak. Bang Fadil ngomong ini malu saya. Terus sama juga kalau saya juga ngomong, kalau kalian saya nggak bagus, saya malu. Cuma repotnya apa-apa ditelepon sama itu Intel. Pak, apa saya Bapak ya Pak? Ya nggak apa-apa wajar. Kasih aja nasi bungkus selesai saya. Oke. Saya lagi kontak dengan Kemenpora untuk mendirikan rusunawa. Oke. Khusus untuk mahasiswa. Wah. Ya. Akan baik. Maka kalau kita ingin merubah, memajukan Bangka Belitung ini, tidak ada cara lain. Yang pertama adalah perbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia itu adalah dengan pendidikannya. Nah, kalau orang sedikit mau kuliah itu harus pergi ke luar Bangka, itu banyak ruginya Babel. Kalau mereka sudah berhasil, mereka tidak akan mau pulang.
dan ekonominya hanya berputar di luar. Nah, Bangka Belitung bagian dari Indonesia. Jadi untuk merubah Indonesia, memajukan Indonesia dari Bangka Belitung. Dari mana? Dari Unmu. Gitu. Jadi dari Unmu itu lahirlah orang-orang yang akan membangun negeri tidak hanya Bangka Belitung tapi juga Indonesia. Mengapa? Kita akan perlu tahu. Alumni kita, anak kita itu menjadi unggul sekarang. Kemarin yang menjadi juara MTQ tingkat nasional siapa? Dari Unmu. Ya. Dari Babel. Ya. Unmu. Oke. Nah, kemudian juara sepak bola antar mahasiswa dari mana? Unmu juga. Unmu. Keren. Hanya ada di Unmu seperti itu. Itu. Makanya masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Bangka Iya. Belitung. Masya Masya Allah, Allah. mantap banget. Nah, nanti abis ini Pak Ada Rektor, lagi pertanyaan nggak tuh? Gak ada lagi ya. Sesi terakhir. Ya. Oh, ini terakhir. Kamu nggak bisa pertanyaan? Gak ada gimana? pertanyaan dia. Ya. Kamu harusnya nanya terus. Ya nanti dong. Oh, ada Kita sedikit. jeda dulu. Oh, iya ini kode etik siaran. Iya. Jadi kalau siaran itu harus ditanya. Ada Oke, jedanya kalau- dulu. Udah boleh kayak TV juga gitu sama. Ada iklan yang lewat. Iklan itu jamu. Oke, Gina. Habis Senang kita banget bakal ya. balik lagi ya. Ada pertanyaan lagi nih. Ya, ini pertanyaan berikut sesi terakhir ini. Iya, Wah, terus sesi ada terakhir game ini juga nanti. deg-degan nih. Harus siapa rektor nih? Iya, Jangan game jangan kaget. harus dijawab ya gamenya. Iya. Gak boleh nggak dijawab nih Iya. gamenya. Kalau game itu cukup nekat aja jawabnya. Ya. Oke, kita akan kembali Iya. lagi bersama narasumber kita, Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak Iya. Dika Sobri, dan tetap bersama kami di 90.5 FM, BN Radio, The Real Radio News and Entertainment, dan kita masih di Rugam, Ruang Kemudi, ruangnya orang Bangka Belitung. Oke, 90.5 FM, The Real Radio News and Entertainment. Masih bersama saya Bang Abu Dan saya Gina. dan Gina, saat ini kita berada di menit berapa Gina? Iya, kita menit 11:29 waktu Indonesia Barat. Menit berapa? 29. Lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. setengah 12 ya kita. Iya, Jangan setengah berasa 12. ya, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Rektor dan tiba waktunya kita berada di sesi terakhir. Iya, di sesi terakhir. Ada kejutan-kejutan nih buat Pak Iya Rektor kan nih. ya. Cuma nanti kejutan-kejutannya jangan sampai Pak Rektor terkejut beneran nanti nih. Ya, mudah-mudahan enggak lah, karena beliau ini Enggak dong. apa saja siap menghadapi Siap, kemungkinan betul. terbaik dan kemungkinan terburuk. Kayak gini, kayaknya kita juga ada, kita buka penelpon juga nanti. Iya nih, buat sobat Ada BN tadi yang mau yang nelfon bisa. menelpon. Oh, ada ya? Iya. Kita Oh, coba, boleh, kita ada yang mau masuk nih, ini kita coba terhubung ya. Kalau ada yang menelpon, ya oke. Langsung ada penelpon. Kita akan coba berbincang-bincang dengan penelponnya. Siapakah dia di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Nita nih di Perpadan. Di Padang. Nita. Bukan Nita ya? Nita di Parit Padang. Iya. Ya, why? Bahasa Parit Padang. Iya. Why? Oh iya, wah. Halo. Ada universitas di situ. Apa itu? Universitas Padang. Oh, Unpad. Di ujung. Oh iya iya. Ya, gimana Nita di Parit Padang? Iya. Oke, aku mau tanya karena aku punya ini suaranya kayaknya agak ini ya. Iya. Hmm. Oke, radio dikecilin, radio Iya, dikecilin, radio radio, dikecilin. radio. Radio dikecilin, Kita radio dikecilin. Nah, sudah dikecilin? Nih, kita mau tanya Yang karena aku punya adik yang sebentar lagi mau masuk kuliah gitu, jadi kepikiran kayaknya kalau masuk di universitas ini lumayan keren gitu, lumayan bagus gitu. Tapi mau tanya dulu syarat-syarat untuk bisa menjadi mahasiswa di sana itu apa? Dan saya juga mau tanya apakah ada program beasiswa gitu aja deh pertanyaannya kayaknya Pak. Woi, pertanyaan singkat dan padat Pak Rektor. Pak Rektor mau pertanyaan balik, mau pertanyaan balik dengan ini? Saya sudah mengira pertanyaannya seperti ini. Oke. Bisa baca ya? Iya, udah bisa baca. Iya, syaratnya gampang. Yang penting dia lulus SMA atau yang sederajat. Hmm. Karena kalau lulus SMP untuk kita jaga SMA ya nggak bisa. Tapi kok dia punya kemampuan, bisa Paket C boleh, paket C boleh. lulus SMP. Lulus paket C. Ini payah kawan kita. Nah jadi itu yang pertama. Iya. Ya apalagi kita tetangga. Saya juga kan dulu kan di Parit Padang. Ya sekarang di Betung. Oh baby, boleh bisa pergi betul. Bisa. Iya, kalau ngomong gitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi gitu aja Mbak. Saya Ya, tadi. Nita di Parit Padang. Tapi beasiswa, ya beasiswa. Beasiswa itu
itu diberikan bagi mereka yang tidak mampu atau bagi mereka yang cerdas. Bagi yang tidak mampu atau yang mereka cerdas? Iya. Yang mampu Dan cerdas. dan cerdas. Kalau mereka itu tidak mampu, cerdas pasti. Ya. Tapi kalau mereka itu mampu, cerdas ya kita kasih diskon. Oh, ada diskon. Ada diskon khusus. Ya. Tapi untuk program studi tertentu ya, karena PGSD itu sudah penuh. Nah, itu. Tinggal yang lainnya silakan saja sampai bulan Agustus. Daftar saja dulu. Hmm. Kemarin itu ada yang dari Jebus, Hmm. dia itu mau masuk ilmu komputer, memang miskin banget, Ya. dia ada proposalnya, kemudian belum diterima oleh bagian penerimaan. Ketika rapat kemarin, Pak ini ada anak ini Pak, mana ada kepala sekolahnya datang ke sini gitu. Kenapa nggak ketemu saya? Oh gitu. Mana anaknya proposalnya? Saya lihat anaknya nilainya bagus, macam nanti mau saya putuskan, nanti saya akan mencari. Sebab dia tuh miskin banget. Benar-benar apa? Ya, di samping kalau SPP nggak bisa kita berikan, tapi itu biaya hidupnya. Iya, iya. Itu masalahnya. Jadi banyak orang itu dia bisa kita kasih SPP, ya bebas SPP, tapi biaya hidup. Iya, dia nggak bisa. Nah itu juga menjadi pertimbangan kita. Tapi kalau dari paling panjang, tapi kalau saya yakin silakan saja dulu ya. Nanti kita sebenarnya biaya di umum itu tidak terlalu mahal kok. Iya, iya. Sangat jauh ketimbang di Jawa. Iya, betul, betul. Yakin saya seperti itu. Dan bisa diangsur. Bisa diangsur. Bisa diangsur seperti itu. Mampunya berapa? Mampunya 1 bulan 5.000, ya oke silakan aja. Ya asalkan betul-betul ada data pendukung. Iya. Tidak mampu orang tua, tapi jangan pula orang tuanya mampu, ibu tidak mampu. Iya, nanti benar-benar nggak mau Benar nanti. benar seperti itu. Kita kan karena ada cross check. Banyak beasiswa Pak, ada beasiswa KIP. Ya ada dari dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari Basnas. Kemarin kita dapat 43 orang dari Basnas. Masya Allah. Basnas. Iya. Jadi beasiswa bahasa provinsi yang menyiapkan. Iya. Tapi bayar tetap penuh ya. Iya, dibayar ke umum mereka bebas. Bebas. Seperti itu. Kemudian juga ada beasiswa tahun. Tahun tuh punya perserikatan. Iya. Itu dari Muhammadiyah. Oke. Itu ya Mbak, saya Nita. tunggu anaknya. Ya, Adik Nita. saya. Adiknya. Nyarinya ditunggu Nita ya. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung loh ya. Atau kalau Nita juga mau kuliah lagi nggak masalah. Ya, ngambil S3 ya. Iya, bisa. Oke, Nita di Paripadang. Terima kasih Nita. Makasih Nita. Oke, Nita di Paripadang. Ih, buat sobat BN Radio juga ya yang mau daftar di Unmu nih. Nggak perlu silakan aja. Ini Pak Rektor sudah memberikan catatan juga mereka yang nggak mampu tetap bisa kuliah. Ringannya mah ya. Ringannya. Ngadep saya kata Pak Rektor. Belum ada rektor begitu ringan. Pokoknya ada Ngadep pada dia. Ngadep saya. Ngadep doang loh ya. Ngadep doang Pak ya. Ya assalamualaikum dulu. Ya bagaimana mau ngomong kalau tidak ngadep. Oh iya. Artinya ngadep itu bukan hanya sekedar ngadep doang kan? Hanya ngadep itu enggak ya? Kita jamu Pak. Ada jamu. Aisyah. Oke, lanjut lagi Dan kira-kira. kalau di Unmu tuh ada berapa mahasiswa sih? Sekarang 1.400-an. Keren. Ada nggak targetnya tuh mau sampai berapa? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau kita nanti kan kita mau dan juga kapasitas kita kan kalau tidak cukup kita mau lagi. Saya nggak tahu, coba ibu di sini, datang ibunya, orang tuanya, saya panggil anaknya, saya ketemukan apa masalah kamu sampai seperti ini? Katanya dia sebenarnya, saya panggil sebenarnya, nggak benar Pak, katanya kami ini menunggu dia ini. Sudah mau sudah habis mas saya perpanjang 1 semester, saya perpanjang kamu 1 semester karena ada pandemi selesaikan. Iya. Sudah diperbaiki, sudah masih juga emaknya pun hanya menyerah. Dalam batas selama aku apa? Nah kemarin ketemu, ketemu dengan anaknya itu main gambus pintar, punya kelebihan kan. Iya. Cuma itu tadi malas. Itu dia. Malas. Penyakitnya tuh. Nah, ini barusannya juga ada WA nih, tapi dari kampus yang lain. Pak, apa saya belum selesai? Sudah. Dan saya sudah selesai. Sudah saya tanda-tangani semuanya. Iya. Itu yang dari kampus UB itu juga kalau bimbingan saya ke ruangan rektor. Ke sana saja. Karena saya masih ngajar di UB. Iya. Masih sebagai dosen di UB, bimbing juga. Ya, kalau ada teknik sipil ya. Ya, udah. Bimbingan di kampus umum. Mereka senang di kampus umum, ruangnya enak, dia kasih minuman. Saya udah pernah kesana gini. Nah, seperti itu. Nanti saya main deh ke Unmu deh. Jangan main doang. Daftar ya. Kamu tuh main Ngadep dulu. Dulu. Diem doang kali ya. Kamu mau mutasi? Mutasi apa? Di sana berapa adanya bayarnya? SPP-mu? SPP 3.700.000 Nah, per semester dan 12 juta untuk masuk ke Unmu.
Oh, di rumah berapa? Di rumah. 2,5, kemudian juga per SKS itu 100 ribu. Duh, bayangkan Gina, nyari ilmu tuh nggak usah jauh-jauh. Sekarang sudah lengkap semua di Bangka Belitung ini. Nah, monggo saja lah. Ya, silakan, umum terbuka ya, Pak Rektor ya. Sangat terbuka, pintunya lebar kok. Iya, tinggi. Saya Kemarin sudah diaspal loh. Oh ya, Bupati Bangka Tengah aspalnya. Masya Allah. Jalan masuk karena kawan kita. Ini dia, Mas ya. Makanya tuh kalau banyak kawan tuh enak. Gitu. Jadi Jadi alhamdulillah di aspal jalan yang komplok kita bongkar. Jadi waktu saya masuk dulu kan belum diaspal. Belum. Sekarang udah diaspal. Udah diaspal. Iya. Senang dia Itu gitu. salah Pak Dirut. Nanti saya tambahin yang lain. Oh jelas. Itu kan perlu disebut. Iya, itu nggak boleh sebut kita. Itu rahasianya Pak Rahasia. Rektor. Rahasia tuh. Kita dapat ini aja, fee-nya aja kita. Pinya aja. Udah dapat tuh kalau salah dari iklan dari PT Dimas kan. Saja deh. Malah PT Dimas kita sebut-sebut ya. Iya. Bayar saya sama PT Dimas ya. Oke, kita. Gimana kalau kita langsung main game aja nih, Pak? Nah, Oke, gimana? silakan. Jadi mungkin game ini ada pertanyaan ya. Jadi seperti biasa ya, pilih mana gitu ya. Iya. Kemudian Pak Rektor jawab gitu. Mau Iya. pakai alasan juga boleh lah. Ya, jangan- jadi jangan- pakai alasan kenapa sih Bapak pilih antara Nah, dua pilihan? tapi jawabnya harus cepat. Iya, harus Jawab cepat. Berapa pertanyaan? Ada berapa tuh Gina? Ada deh beberapa nih buat Bapak. Nah, ini rahasia. Jadi jawab dan alasannya ya. Iya, Ya. cepat tapi jawabnya. Ini saya siap Pak Rektor. Waduh. Iya iya. Ayo tuh. Yang pertama nih Pak, kalau Bapak disuruh pilih rektor atau bupati? Rektor. Iya, mantap. Alasannya? Karena rektor lebih mulia. Wow, gitu ya. Mantap. Dan tidak pakai biaya. Tidak ada kelasnya ya. Kalau bupati pakai. Nah, kalau demokrasi Bapak pilih liberalisme atau sosialisme? Saya pilih sosialisme Islam. Sosialisme Islam. Kalau ada tambahan lagi. Iya. Bukan sosialisme doang ya? Karena Islam itu adalah sosial. Ya, nilai sosial harus kita masuk di dalam. Woi, Sosialisme Islam. Masya Allah. Masya Allah, Itu mantap, Gina. Pak. Kamu harus ngomong sama rektor tuh siap-siap. Iya. Kamu harus punya wawasan loh. Kalau saya harusnya direkam. Ini direkam. Iya. Oke nih, poligami atau monogami? Ya. Kalau istri saya misalnya saya mau poligami. Tapi kayaknya istrinya nggak mau ya? Kalau istri saya mengizinkan saya pilih poligami. Karena poligami itu adalah solusi bagi mereka yang punya masalah. Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa gitu? Bukan sama Karena masalah. saya tidak punya masalah, maka saya pilih poligami. Oh, Wih, itu. pinter juga alasannya Bukan ya. aku bisa ngeles juga. Bisa banget ngelesnya. Iya, Kalau seharusnya pertanyaan itu kalau pertanyaan sama Bang Abdul, kenapa sampai sekarang masih menyendiri? Ya. Iya, Saya diam dulu bahasa saya gini. Aduh, Padahal Bang Abu tuh udah diem-diem ya, tadi kena juga ya. dia pasti akan minta tolong saya. Akan saya tolong. Iya. Dengar dulu Gina. Ada lagi kan? Ada Hmm. SBY atau Jokowi? Saya pilih Prabowo pada saat itu. SBY atau Jokowi? SBY Atau Jokowi? Saya kalau ke Jogja langsung ke SBY. Ke SBY. Langsung Surabaya. Oh, langsung itu ya. Oh iya ya, SBY Surabaya. Baru Ini ngomong. soalnya pertanyaan buat rektor harus Iya. pertanyaan yang bikin detak jantung harus bergetar. Iya. Ya, apa lagi? Apa lagi? Erzaldi atau Molen? Hah? Erzaldi atau Molen? Saya saat ini Molen wali kota. Nah, Dan saat ini gubernur. Nah. Tuh, biasanya. nah, Jadi, Ya, kamu mau pilih mana? ya Bapak dong. Oh, nggak bisa jawab nih. Kalau gubernur sekarang adalah SNY. ya. Erzaldi. Kalau sekarang yang tadi. Iya. Ya. Kalau wali kota? Molen sekarang. Kalau ini jawabnya sekarang dong. Ini bukan pilihan mau Iya. gubernur siapa mau wali kota Iya. siapa. Kalau disuruh milih antara dua itu. Nah, kamu kan tidak nanya. Nanti Bapak mau milih siapa? Tidak ada. Ada. Itu sudah seperti Jadi nggak bisa jawab nih. Bukan bisa jawab karena pertanyaannya saya jawab sesuai dengan sesuai pertanyaannya. Jadi kalau gubernur Erzaldi, kalau wali kota ketemu Molen. Nggak. Ya. Sesuai porsinya Iya, lah ya. Ya, itu jawaban rektor tuh begitu Iya, ya. rektor Kamu harus belajar begitu ya. dari Pak Rektor itu cara jawabannya ya. Benar-benar. Apa lagi? Udah nih, yang terakhir nih. Udah cukup ya. Yang terakhir deh. Saya. Tuh. Hmm. Apa harapan Bapak selaku rektor Unmu nih dalam menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu di Provinsi Bangka Belitung ini gimana nih? Harapan saya Unmu akan Lanjutan. menjadi sesuai dengan pastinya perguruan tinggi yang berdaya saing, memiliki kemampuan untuk ya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bangka Belitung menjadi manusia-manusia yang berilmu amal yang bernama ilmiah.
insya Allah Bismillah itu akan segera kita wujudkan. Tuhan akan namun pasti. Amin. Dan segeralah beli Universitas Muhammad Bangka Belitung. kampus yang berkemajuan Dan mencerahkan. Gitu. Jadi Gina akan siap mutasi. Makasih ya. Gina, daripada Ya, kamu jauh-jauh ya. kuliah daring juga percuma. Gitu. Kamu datang Masuk ke Unmu aja Iya. ya. Kamu, Dan kamu kok kuliah zoom terus kamu tuh. nggak ketemu ya. Iya. jika perlu kuliah 2 Iya, nggak apa-apa. Kamu kuliah aja bisa. bisa. Apa kamu kuliah di sini? Kuliah di sini juga Iya, kuliah di sana juga tetap. Iya, kasih tahu orang tuamu ya. Kalau Siap, siap, kalau siap. nggak mampu ngomong sama Pak Rektor. Mampu lah dia. Iya, mampu lah. Tapi saya kasih diskon khusus kalau buat kamu. Wih, Gina? Betul. Ada diskon khusus Gina. Tapi masuk fakultas teknik dan sains. Wah, Mas. Berat ya. Ya enggak dong. Selesai. Kamu harus belajar Nah, kan. dan besar kapasitas. Iya. Besarkan kapasitasnya, jangan hanya fokus ke ilmu komunikasi saja. Siap, siap, siap. Oke Gina, Iya, kita sudah betul. berada di pengunjung acara keren banget Sobat BN Radio ngobrol-ngobrol Iya. kita di program Ruang Kemudi, ruangnya orang Bangka Belitung bersama Bapak Rektor kita Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang disingkat dengan Unmu Babel. Unmu. Ya ini satu-satunya yang disingkat Unmu itu cuma ini. Unmu. Iya. Jogja UMB, bukan Unmu Y. Iya. Iya, kalau di sini Malang. bukan UMB ya. Bukan. Jadi Malang UMM. UMM, bukan Unmu Malang Malang. Bandung UMB. UMB. Palembang UMP. UMB. Kalau di Bangka Belitung, Di Bangka Belitung kan ya, Unmu Unmu. Bangka Belitung. Ini memang luar biasa sekali kan kalau kita. Terus jadi kamu. Aduh, bisa banget ya. Rektor kita luar biasa sekali. Luar biasa banget nih. Oke, Sobat Radio, Ya. akhirnya saya Bang Abul. Dan saya Gina. Saya Fadila Sabri. Bakal jadi penyiar juga ya kayaknya. Iya, pada penyiar. ya. Iya, mantan penyiar dulu. Iya, pamit undur diri dari program Ruang Kemudi, ruangnya orang Bangka Belitung. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya dan pastikan Anda tetap stay tune di 90.5 FM BN Radio, The Real Radio, News and Entertainment. Sampai jumpa dan Love, Babel and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.